Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Ahmad di pelajaran ICT tentang Microsoft Excel. Kali ini kita akan belajar menggunakan fungsi sum, lalu kemudian average. Ya, ini sum and average ya. Sum and average. Lalu kemudian penggunaan autofill, dilanjutkan dengan fungsi digital decrease untuk mengurangi atau menghilangkan angka di belakang koma, lalu fungsi min dan max. Apa itu min dan max? Kita akan bahas nanti. Pertama, sebagai perkenalan dan mengingat kembali pelajaran di kesempatan sebelumnya di Excel, yang perlu diingat yaitu di sini ada sel, ini kotak-kotak ini namanya sel. Nah, sel ini posisinya ada di sini di name box ini ya. Misalnya kita klik sel pertama ini sel A1, maka di sini langsung tertulis A1. Kemudian misalnya kita klik ini D3 ya. Di sini tertulis D3. Selanjutnya di Microsoft Excel kita tentunya akan menggunakan tabel. Di sini pada pembahasan ini, tabel di sini akan terdiri dari baris dan kolom atau row and column. Masih ingat row? Row atau baris itu cara menghitungnya kita harus mengingat-ingat garis horizontal ya. Misalnya ini row 1, row 2, row 3, row 4 dan seterusnya. Kalau A di sini huruf ini kolom ya. Kolom menghitungnya dari atas atau vertikal. Di sini 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan seterusnya. Sekarang kita lihat tabel ini. Pada tabel yang berwarna kuning ini, maka terdiri dari 1, 2, 3, 4 kolom ya. 4 columns. Selanjutnya untuk row-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris atau row. Oke ya, itu pemahaman singkat untuk mengingat-ingat kembali dasar dari Microsoft Excel. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan pelajaran kali ini, yaitu tentang fungsi sum. Sum adalah penjumlahan. Di sini kita akan gunakan fungsi sum pada ribbon bar di sini. Ini sum, kita pakai di sini ditandai dengan icon sigma. Kita klik di sini, panahnya ada apa saja di icon sigma. Ada sum, average, count numbers, max dan min. Oke. Yang akan kita pakai dan kita bahas hari ini yaitu yang pertama adalah sum. Oke, kita langsung saja. Misalnya sum di sini akan menjumlahkan nilai stella, nilai dari pelajaran geografi, math dan history akan kita jumlahkan dan tampil di sini di bawah tulisan sum atau pada kolom sum ini ya. Oke, kita mulai klik di sini. Ingat, kliknya di sini
sum punya Stella di sini. Lalu kita klik fungsi sum ini, klik panahnya sum. Nah, kita harus pilih selnya ya. Sel nilai Stella geografi, math, dan history. Nah, di sini kita lihat rumus yang muncul. Rumus atau formula yang muncul untuk sum pada perhitungan kali ini yaitu sama dengan sum terus buka kurung B4. Ini ingat ya, sel B4. Terus ini titik 2 ini sampai dengan ya D4. Ini adalah D4. Nah, untuk C4 enggak ditulis karena ini sudah ditandai dengan sampai ya, titik 2 ini. Kalau kita sudah tentukan nilainya dari sini sampai sini, selanjutnya kita enter. Nah, dia akan langsung muncul hasilnya. Kita bisa coba pada sel lain. Contohnya seperti ini di sini ya. Kita akan coba tampilkan sum nilai Stella geografi, math, history di sini. Kita klik di sini sum. Nah, ini kita perlu hati-hati atau perlu perhatikan, jangan langsung enter ya. Sum terus enter, kita harus lihat dulu kolom atau sel mana yang akan kita jumlahkan. Misalnya di sini adalah Stella, berarti kita klik dulu nilai Stella untuk geografi, math, dan history. Jadi ditahan dan ditarik sesuai sel yang akan kita jumlahkan. Nah, ini sudah ya, B4 sampai D4. Enter. Hasilnya sama ya, di sini dan di sini hasilnya sama. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah pemilihan dari sel yang akan kita hitung atau dalam hal ini kita jumlahkan. Oke, selanjutnya kita coba ke Tom. Sum dari nilai Tom untuk geografi, math, dan history. Kita ingat, kita klik sum di sini untuk Tom. Kolom sum ini ya di sini. Kita klik fungsi sum di sini. Lalu kita tentukan lagi, pastikan nilai Tom untuk geografi, math, dan history. Kalian lihat B5, ini B5 sampai titik 2 ini adalah sampai atau ya sampai D5, ini D5. Kita enter, pencet enter, hasilnya 56 ya. Oke, sekarang kalian sudah tahu, semoga sudah paham ya, fungsi sum yaitu untuk menjumlahkan. Selanjutnya kita menggunakan fungsi autofill atau pengisian otomatis untuk sisa sel pada kolom sum selanjutnya. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita klik pada sel teratas yang mengandung fungsi sum. Kita bisa klik di sini atau di sini. Ini sama ya. Ini mengandung rumus yang sama, yaitu penjumlahan dari nilai geografi, math, dan history ya. Oke, kita misalkan di sel ini, sel punya Stella ini, dia sudah ada rumusnya. Kalian lihat, ini adalah formula bar, yaitu baris atau kolom rumus yang ada pada sel. Oke, kita klik ini sum dari nilai Stella di sini. Lalu untuk autofill kita harus taruh kursornya di pojok seperti ini. Ingat, kalau normal plusnya berbayang ya, ada shadownya. Tapi kalau kita taruh di sini pojok bawah kanan ini, nanti akan jadi tebal tanda plusnya. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk menggunakan fungsi autofill. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ulangi. Misalnya ini kita hapus, kita klik,
tarik ke bawah ya. Oke, ingat tanda plusnya harus jadi tebal. Kalau nggak tebal, misalnya kita hapus lagi, kita ulangi, kalau nggak tebal dia nggak jadi, udah lepas klik nggak berhasil. Kita harus klik selnya, terus kita taruh di pojok kanan bawah, terus kita lihat kursornya menjadi bentuk plus tebal, lalu baru kita klik dan tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk menggunakan fitur autofill atau fungsi autofill. Oke, semoga untuk fungsi sum kalian semua bisa memahami. Dan kita sekarang beralih ke average, ke fungsi average atau rata-rata. Untuk fungsi average, maka rumus asalnya adalah, kalau di sini ada nilai Stella, ada 3 jenis mata pelajaran, 1 geografi, 2 math, dan history. Average adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu berarti kalau di sini kita jumlahkan lalu dibagi 3. Caranya seperti itu. Kalau di sini kita klik fungsi average, tentunya pada sel di sini kita tinggal klik di sini average. Nah, lalu kita tentukan, ingat yang akan kita hitung atau cari nilai rata-rata adalah nilai geografi, math, dan history. Ini nggak ikut ya, jadi kalian nggak bisa langsung enter. Kita harus pilih ulang dari sini. Klik ini, tarik ke sini, sum nggak ikut. Oke, ingat rumusnya seperti ini, B4 ini ya, sampai dengan D4 ini, D4 C4. Ingat tadi C4 nggak ketulis atau yang di tengah nggak tertulis karena sudah diwakili tanda titik 2 atau sampai dengan, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sudah sesuai, kita tinggal enter. Nah, itu hasilnya ya. Nilai rata-rata dari geografi, math, dan history punya Stella adalah 19,667. Oke, sekarang untuk nilai Tom, Kim, dan kawan-kawan, kita akan gunakan fungsi autofill seperti tadi. Masih ingat ya? Kita tinggal klik, lalu taruh di pojok kanan bawah, lalu tarik ke bawah. Nah, ini ya. Jadi semua nilai rata-rata atau average dari siswa yang ada di sini sudah muncul seperti ini. Oke. Selanjutnya kita beralih ke pelajaran digital decrease. Yang ketiga kita akan pelajari adalah fungsi dari digital decrease. Maksudnya yaitu mengurangi atau menghilangkan angka setelah tanda koma ini ya. Jadi dibulatkan. Jadi ini nanti nilai rata-ratanya dibulatkan. Jadi tidak ada angka di belakang koma. Untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu hal ini menjadi penting ya. Oke, kita mulai saja. Digital decrease ini kita akan gunakan icon ini ya, digit decrease decimal ini ya. Sorry, ini salah ya tadi. Seharusnya decimal decrease ya. Nah, salah tadi. Decimal decrease bukan digital decrease. Oke, kita coba untuk yang nilai Stella, nilai rata-rata Stella akan kita bulatkan. Misalnya kita klik selnya dulu, lalu kita gunakan atau kita klik icon ini. Ini ada 4 angka di belakang koma, jadi kita harus klik 4 kali. 1, 2, 3,
4 ya. Ini dibulatkan menjadi 20 karena 19,666, 6 itu di atas 5, berarti ini dibulatkan ke 20. Ini juga nanti akan dibulatkan ke 19 ya. Kita coba buktikan. Klik 1 2 3 4. Nah, jadi 19 ya. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa lakukan ini bersama-sama untuk sel lebih dari satu sel. Seperti ini. Langsung kita akan lakukan decimal decrease. Klik, 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 klik. Nah, oke ya, paham ya? Untuk decimal decrease sangat mudah sekali. Sum, average gampang, autofill gampang, decimal decrease juga gampang. Sekarang kita coba atau pindah ke fungsi min. Min di sini adalah minimum atau nilai terkecil dari nilai yang ada di sini, nilai mata pelajaran, nilai ketiga mata pelajaran ini. Kita akan klik di sini untuk menampilkan di sini. Kita klik di sini, lalu kita gunakan fungsi min dari sini, minimum, klik. Nah, ingat ya, kita nggak bisa asal enter kalau sudah klik min. Kita harus tentukan mana yang kita cari, sel-sel mana saja yang akan kita cari nilai minimumnya. Misalnya kita akan cari nilai minimum untuk ketiga mata pelajaran tersebut, maka kita harus pilih nilai untuk ketiga mata pelajaran tersebut. Ini ya, B4, C4, dan D4. Ingat, B4 titik 2 atau sampai dengan D4. Kita langsung enter ya. Di sini kelihatan nilai terkecil untuk ketiga mata pelajaran ini adalah 19. Nah, sama juga untuk nilai di bawahnya kita bisa gunakan fungsi autofill ya. Untuk mempercepat pekerjaan kita bisa gunakan fungsi autofill. Oke, kita akan langsung coba ke bawah, tarik. Nah, seperti ini ya, muncul hasilnya. Ini 18, 19 punya Tom, nilai terkecilnya 18. Ini nilai terkecilnya 18 juga punya Kim, sampai ke bawah. Oke. Setelah kita menggunakan fungsi minimum, selanjutnya kita akan bahas fungsi maksimum atau untuk mencari nilai terbesar. Oke, langsung kita klik di sini, sel ini kita klik karena kita akan tampilkan di sini. Jadi kita klik di sini. Oke, kita setelah pilih di mana sel yang akan kita tampilkan nilainya seperti ini di sini. Selanjutnya kita klik di sini. Kita klik max. Oke, ingat sama seperti sebelumnya, kita pilih nilai atau sel yang akan kita tampilkan. Di sini kita pilih nilai geografi, math, dan history. Oke, langsung kita enter. Ya, muncul ya. Hasilnya sudah muncul. Nilai terbesar atau maksimum di sini adalah 20. Ini sama math 20, history 20. Ini keduanya adalah angka terbesar dari ketiga ini. Maka di sini tampil angka 20. Kita akan gunakan fungsi autofill lagi. Jadi autofill ini dia mereplikasi atau duplikasi atau mengcopy dan mengikuti urutan. Mengcopy rumus, selanjutnya mengikuti urutan. Nah, oke. Kita tarik seperti ini. Nah, kalian lihat di sini D4, di sini D5, di sini B4 sampai D4, B5 sampai D5, B6 sampai D6 ya. Dia mengikuti autofill seperti itu. Oke. Sangat mudah.
ke-5 atau 6 materi ini, insya Allah bisa dengan mudah kalian kuasai hanya dengan mempraktekkannya ya. Memperhatikan, lalu kalian coba bikin tabel seperti ini, lalu kalian coba gunakan cara-cara yang sudah kita jelaskan atau kita bahas tadi. Oke. Sampai di sini, semoga pelajaran kali ini bisa dengan mudah diikuti. Kalian harus segera coba melengkapi nilai sum, average, minimum, dan maksimum ya. Pertama kalian harus bikin tabelnya seperti ini dulu. Lalu untuk memudahkan, kalian ikuti saja angka-angka pada tabel ini. Kalian samakan saja biar lebih mudah untuk memastikan hasilnya apakah sama, apakah sudah benar atau belum ya. Oke, silakan dicoba. Kalian harus coba untuk memudahkan kalian memahami. Kalau cuma dilihat, ditonton, oke, kalian paham, tapi nanti cepat lupa. Atau mungkin ketika dilihat gak ada problem, tapi kalau kalian coba barangkali ada masalah ya. Kalian belum bisa merasakan bagaimana mencoba atau membuat dan melakukan perhitungan di sini kalau kalian gak coba. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini saja untuk pelajaran kita hari ini. Selanjutnya juga akan ada tugas untuk Mister mengevaluasi kemampuan kalian. Terima kasih. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, baik disengaja maupun tidak, Mister mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.